Halo, kita mulai persekutuan kita malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Engkau Allah yang menuntun, memimpin, menyertai langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dan malam hari ini Engkau mengumpulkan kami dalam hadirat-Mu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruhnya anak-anak kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami siapkan seluruh hidup kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu yang menghidupkan kehidupan kami, yang membawa kami untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku takut Tuhan baik bagiku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Sekali lagi katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidup
kesetiaanmu. Terima kasih buat segala yang kau janjikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kaulah Allah yang mengambil alih seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di setiap langkah hidup kami, Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang menuntun memimpin langkah hidup kami setiap hari. Untuk kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu, mengikuti jalan yang sudah Kau tunjukkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik bagi kami. Haleluya. Bawa hidupku padamu, ku bersujud pada altar-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Bawa hidupku padamu, ku bersujud pada altar-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Berkat-Mu
Engkaulah berkat itu bagi kami Tuhan. Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kehidupan-Mu mengalir, menghidupkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau bersukacita bersama-sama dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan. Amin.
Terima kasih Tuhan, Kau yang berkuasa penuh atas seluruh hidup kami. Kami siapkan hati kami siapkan seluruh hidup kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Dari awal ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha-Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya
kuatkan jiwaku. Maka Jiwaku memuja, menyembah saja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, aku karyamu. Yesus Kristus maka Maka jiwaku memuja, menyembah saja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karyamu. Yesus Kristus Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kembali malam hari ini karena kami kembali dapat bersekutu dan mendengarkan firman. Silakan Tuhan kembali mengajari kami. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Satu, siapa yang foto? Dua, tiga. Oke. Shalom semua. Dari mana dulu? Dari yang paling jauh dulu. Shalom Bang Yabes yang ada di Lampuang. Shalom Tuhan. Shalom semuanya. Selamat malam. Selamat. Shalom Pak Dedi di Medan. Shalom Pak, shalom semua, selamat malam. Selamat malam juga. Yang paling jauh ternyata yang ada di Malaka ini. Malaka kah atau di mana nih sekarang? Shalom Heni di negeri seberang. Shalom Pak, shalom semuanya. Sekarang di Genting Pak, di Oh, Kuala Lumpur. salam sama Pak Ye ya. Di sini, makanya pakai jaket. Oh iya, iyalah. Sampaikan salam kami sama Pak Ye. Baik. Mana lagi? Berarti sekarang dari Piayu lah. Shalom Jessica Berutua. Shalom Tua. Shalom Tua, shalom semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Shalom
Esther sama Bow. Tian lain. Shalom Tuhan, shalom semua, selamat malam. Shalom Bang Tian sama Bang Justin. Shalom tulang, shalom semuanya. Salam semuanya. Selamat malam. Selamat malam juga. Shalom Glory sama Boas. Shalom semuanya, selamat malam. Mana Boasnya? Nggak ada salomnya. Mananya dia? Dia main ya? Atau sudah tidur? Lagi nonton. Oh, biarlah dia nonton. Shalom. Siapa lagi ya? Shalom Bang Marvel sama Inang Uda. Salam semuanya. Selamat malam. Sekarang shalom semua yang di studio. Selamat malam semua. Baik, kita kan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amen. Baik, puji Tuhan ya. Kita kembali baca firman Tuhan ya. Yang di radio ada enggak ya? Coba kita lihat. Oh, tidak ada ya di radio ya. Baiklah. Oke, baik. Mari kita lanjutkan ya. Bila tiba saatnya untuk menguji pekerjaanmu, engkau akan mengalami ujian sepanas api dan bahkan kesengsaraan yang lebih besar. Api ini akan mengubah seluruh keberadaanmu menjadi abu. Sebagai orang yang tidak memiliki kehidupan, yang tidak memiliki secuil pun emas murni di dalam dirinya, atau tidak berharga. Orang yang masih terjebak dengan watak rusak yang lama, dan orang yang bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan yang baik sebagai kontras. Bagaimana mungkin engkau tidak disingkirkan? Dapatkah orang yang bernilai kurang dari 1 sen dan yang tidak memiliki kehidupan dapat berguna untuk pekerjaan penaklukan? Apabila waktu itu tiba, hari-harimu akan lebih sulit daripada hari-hari pada zaman Nuh dan Sodom. Doa-doamu tidak akan ada gunanya saat itu. Setelah pekerjaan penyelamatan berakhir, bagaimana bisa engkau datang kembali kelak dan mulai bertobat lagi? Jadi kalau dikatakan datang kembali kelak itu pada kehidupan yang akan datang ya. Kan ingat saudara, kehidupan itu terus berjalan gitu. Ya, penyempurnaan itu terus berlangsung gitu. Oke. Nah, jadi yang dikatakan tadi itu, jadi kalau selama ini saudara, manusia atau orang-orang beragama menganggap diri mereka itu setelah mereka mati, lalu langsung terjadi pemisahan.
sorga dan neraka. Gitu. Bukan ya. Jadi sebetulnya boleh dikatakan bahwa semua orang itu akan mengalami pemurnian. Sebetulnya pemurnian itu adalah api juga. Makanya namanya api pemurnian. Kalau di dalam dirinya masih ada emas, masih ada kandungan emas. Kandungan emas itu apa, saudara? Itulah sebetulnya masih ada di dalam dirinya harganya gitu. Masih ada nilai kehidupan di dalam dia. Itulah emas gitu. Sehingga ketika api pemurnian itu datang, jadi boleh dikatakan api pemurnian itu bagi orang yang mengalaminya ya seperti neraka juga. Cuman karena konotasi tentang neraka itu sudah negatif gitu, maka kita tidak bisa melihat bagaimana penyempurnaan dari Tuhan itu gitu. Jadi anggapan orang ya neraka akan mengalami siksaan gitu. Padahal saudara, kalau kita perhatikan apa yang dialami oleh para penginjil sampai mereka itu mengalami siksaan yang sangat mengerikan gitu ya. Maka bukankah itu boleh dikatakan ya neraka juga gitu. Kan bayangan orang dibakar apinya enggak padam-padam gitu. Karena kita bayangin tubuh kita secara fisik gitu dibakar di sana gitu. Ya kan? Kalau memang gambaran seperti itu boleh dikatakan langsung lenyap lah gitu. Sementara kalau saudara perhatikan nanti secara perlahan, kata demi kata daripada firman Tuhan itu, maka wawasan kita tentang kehidupan yang akan datang itu akan berbeda sama sekali. Iya. Jadi panggilan kita itu akan menjadi lebih tinggi. Hidup yang dituntut daripada manusia itu akan menjadi lebih tinggi. Karena dia mau mendapatkan satu umat yang sempurna. Karena kan semua adalah kedaulatan dia. Coba saudara bayangkan. Seperti saya sering katakan berkali-kali gitu ya. Ketika seseorang telah mencapai umur tertentu, saudara. Kan sebentar lagi misalnya setelah lewat satu fase ini, saudara. Coba bayangkan gitu. Apa yang mereka pikirkan gitu. Misalnya saudara, kalau dia itu dalam keadaan sakit gitu. Ya kan? Misalnya divonis lah sakit yang boleh dikatakan sangat sulit untuk disembuhkan gitu. Mungkin membutuhkan banyak sekali biaya. Itu pun belum tentu sembuh gitu. Misalnya yang harus sampai kemo gitu ya. Terus usianya sudah di atas 70 misalnya gitu. Terus yang stroke gitu ya. Mungkin dia sudah umur 80 gitu. Mau mati, nggak tahu bagaimana, nggak mati-mati gitu kan. Mau hidup juga bagaimana, gitu kan. Coba bayangkan kalau dia tidak punya firman, kalau orang itu tidak pernah mendengarkan kabar baik gitu. Apa kabar baiknya, saudara? Kabar baiknya adalah kita memperoleh hidup gitu. Itu sebetulnya.
Yesus sudah mati supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau dia merenungkan kata-kata Tuhan, maka dia tidak akan menderita. Di dalam dia, saudara, ada satu penantian. Jadi dia di dalam dirinya itu gini. Maksudnya itu, dia tidak memusingkan lagi sakit penyakitnya. Yang dia pikirkan adalah setelah nanti aku mati, aku akan jumpa dengan Tuhan. Tapi tentu saudara, di dalam dirinya ini karena tersimpan firman, itulah yang masih punya emas di dalamnya. Makanya dikatakan, bagaimana bisa engkau datang kembali kelak dan mulai bertobat lagi? Kehidupan ini jalan terus, saudara. Saudara, kita mesti berani ya mendengarkan kebenaran demi kebenaran daripada firman Tuhan ini. Mesti berani. Mesti berani menemukan kehidupan di dalam firman ini. Iya. Kalau enggak, saudara-saudara akan kecewa dengan hidup saudara. Karena segera, saudara, dunia ini akan menyerbu pikiran kita, saudara. Tapi kalau kita itu berani merenungkan firman Tuhan ini, berani mempercayai. Kalau setiap perkataan ini adalah perkataan Tuhan. Maka kita akan pasti melihat secercah harapan, saudara. Lihat, mari kita lanjutkan lagi, saudara. Begitu semua pekerjaan penyelamatan telah dilakukan, tidak akan ada lagi pekerjaan penyelamatan. Yang akan terjadi adalah awal dari pekerjaan menghukum orang-orang yang jahat. Engkau menentang, memberontak, dan melakukan segala sesuatu yang kau tahu jahat adanya. Bukankah engkau adalah sasaran hukuman berat? Aku menyampaikan hal ini kepadamu saat ini. Jika engkau memilih untuk tidak mendengarkan, maka ketika bencana menimpamu kelak, bukankah akan sudah terlambat jika baru saat itu engkau mulai merasa menyesal dan mulai percaya? Kasih nasihat ini, saudara. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan selama ini, saudara, banyak yang tidak menyangka kalau ini benar-benar adalah perkataan yang sangat berharga, saudara. Banyak orang tidak menyadari, saudara. Banyak orang yang tidak berani mendengarkan, tidak berani mempercayainya. Padahal, saudara, kata-kata di dalam Alkitab pun sudah tidak lagi mempunyai boleh dikatakan kita tidak punya jawaban lagi di sana. Karena Tuhan sudah meninggalkan itu. Sama seperti ketika Tuhan meninggalkan Taurat. Ya kan? Mereka terus masih memelihara hari Sabat gitu kan. Mereka terus masih mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mereka masih mempertahankan itu. Sementara sudah ada hukum yang baru. Sama dengan yang sekarang. Kalau orang masih terus mengandalkan kasih karunia, tidak percaya kalau ini adalah zaman penghakiman dan penghajaran, maka nanti ketika lewat masa itu, orang itu akan mengalami satu penyesalan yang sangat luar biasa. Sudah terlambat. Jadi saudara,
Ketika kita sekarang diberikan anugerah untuk mendengarkan setiap perkataan-perkataan ini, saudara. Saudara sendiri yang tahu, saudara. Apakah saudara benar-benar datang kepada firman ini? Saudara sendiri yang tahu. Atau apakah saudara sudah menjadi tawar hati gitu? Iya, kita sendiri yang tahu. Jika engkau memilih untuk tidak mendengarkan, maka ketika bencana menimpamu kelak, bukankah akan sudah terlambat jika baru saat itu engkau mulai merasa menyesal dan mulai percaya? Aku memberimu kesempatan untuk bertobat saat ini. Tetapi engkau tidak mau melakukannya. Berapa lama lagi engkau mau menunggu? Ingat sekali lagi, saudara. Kata-kata bertobat di sini tidak sama dengan bertobat dulu. Bertobat yang sekarang itu, saudara, adalah benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan percaya dan menerapkan. Karena sekarang adalah zaman untuk memperoleh kehidupan. Zaman untuk menghasilkan buah. Iya, semua akan dimurnikan. Tetapi bagi yang tidak punya kehidupan akan membuat dia itu yang tidak punya nilai, akan membuatnya jadi abu, katanya kan. Tetapi bagi yang masih ada kehidupan di dalamnya, maka akan menghasilkan emas murni. Dia akan memperoleh hidup. Dia akan terus hidup. Aku mengampunimu, aku tidak mengingat. Berapa lama lagi engkau mau menunggu sampai hari hajaran? Aku tidak mengingat pelanggaran masa lalumu saat ini. Aku mengampunimu berulang kali, berpaling dari sisi burukmu untuk hanya melihat sisi baikmu. Karena semua firman dan pekerjaanku saat ini dimaksudkan untuk menyelamatkanmu, dan aku tidak berniat buruk terhadapmu. Perhatikan, saudara, ya. Kata-katanya tadi itu, saudara, kalau saudara ada di barisan mereka yang pada waktu itu telah hidup sekian waktu lamanya, saudara, puluhan tahun gitu ya. Lalu saudara mendengarkan kata-kata itu, gitu. Saudara ada di sana, gitu. Lalu dia ucapkan lagi kata-kata ini berikutnya. Coba perhatikan, saudara, betapa sabarnya Tuhan itu. Sabar sekali. Tapi kenapa diingatkan tadi seperti tadi itu, saudara? Sebetulnya itu nyata juga, peringatan ini nyata juga. Nyata juga peringatan itu, saudara. Tentu mengenai waktu, saudara. Tentu sekali lagi ada perbedaannya gitu. Tetapi selama Tuhan masih menemukan sisi baiknya kita, kita masih datang kepada Dia. Iya. Kita masih mau mendengarkan. Kita masih mau begini. Ya, aku belum mengerti sekarang. Tapi aku tidak berani mengutuknya. Karena banyak orang kan karena telah melewati perjalanan yang panjang gitu, tentu akan semakin hati-hati gitu. Oke. Tetapi Tuhan terus berfirman dia, saudara. Bayangkan saudara selama 3 tahun ini, saudara, terus 4 tahun, ya, 4 tahun mungkin, nggak tahu saya. Terus nanti kita mendengarkan firman, setiap hari Tuhan berbicara, saudara. Iya. Sehingga
pada saatnya nanti saudara, ketika sudah sekian waktu lamanya gitu, maka tidak akan ada alasan bagi kita untuk mempersalahkan Tuhan. Oh, engkau tidak sabar Tuhan, engkau tidak adil Tuhan. Gak ada lagi. Karena kita akan malu sendiri saudara. Makanya tentu diingatkan saudara. Tuhan ingatkan bagi kita sekarang saudara. Ayo, seberapa yang bisa engkau tangkap hari ini, tangkap dan terapkan. Lalu lihat perubahan apa yang ada dalam dirimu ketika engkau mempercayai firman ini gitu. Adakah kehidupan? Kalau tidak ada kehidupan, apa yang salah? Di mana lagi saudara kita diingatkan terus untuk datang kepada Tuhan? Di mana lagi kita itu memperoleh anugerah untuk boleh memandang Tuhan setiap hari, saudara? Di mana lagi, saudara? Selama ini saudara kita itu dicekoki dengan yang namanya peraturan demi peraturan. Tapi saat ini kita mendengarkan firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Iya. Saya sering sekali dengan gamblang mengatakan kepada saudara. Iya. Di mana kita mendengarkan Tuhan senyata ini? Aku tidak berniat buruk terhadapmu, namun engkau menolak untuk masuk. Engkau tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk, dan tidak tahu cara menghargai kebaikan. Bukankah orang-orang semacam ini hanya menunggu datangnya hukuman dan ganjaran yang setimpal? Ketika Musa memukul gunung batu dan air yang dianugerahkan oleh Yahweh terpercik keluar itu karena imannya. Ketika Daud memainkan kecapi saat memujiku, Yahweh memujiku Yahweh gitu ya. Dengan hatinya yang dipenuhi dengan sukacita, itu karena imannya. Ketika Ayub kehilangan ternaknya yang memenuhi pegunungan dan segala kekayaan yang tak terkira jumlahnya, dan tubuhnya dipenuhi dengan barah yang busuk, itu karena imannya. Ketika dia dapat mendengar suaraku Yahweh dan melihat kemuliaanku Yahweh, itu karena imannya. Bahwa Petrus dapat mengikut Yesus Kristus, itu karena imannya. Bahkan dia bersedia disalibkan demi aku dan menjadi kesaksian yang mulia, itu juga karena imannya. Coba dijelaskan semua itu. Nanti apa yang dituntut dari kita. Ketika Yohanes melihat gambar mulia anak manusia, itu karena imannya. Ketika dia melihat penglihatan akan akhir zaman, itu semata-mata karena imannya. Alasan mengapa begitu banyak bangsa yang disebut kafir telah memperoleh pewahyuanku dan akhirnya mengetahui bahwa aku telah datang kembali sebagai manusia untuk melakukan pekerjaanku di antara manusia, itu juga karena iman mereka. Coba perhatikan itu saudara. Coba lihat bagaimana sekarang kita mulai percaya kalau Tuhan sudah datang sebagai manusia. Ya kan? Kalau saya percaya tentang anak laki-laki itu saudara, itu karena iman. Iya. Iman itu saudara sebetulnya tidak melihat dengan jelas. Iya, itu melihat dengan mata iman.
Ketika saya percaya, ketika dalam penglihatan itu, ketika saya melihat saya masuk ke ruangan dokter itu juga mata iman, saudara. Saya bukan punya karunia penglihatan, saya percaya saja itu Tuhan. Gitu. Itulah mata iman, itulah dengan iman. Dilatih terus, saudara, dilatih terus. Sampai ketika saya mendengarkan Tuhan sudah datang kedua kali. Itu dengan iman, saudara. Jadi kadang-kadang, saudara, kalau saya berkata seperti orang bodoh, saudara ya. Mana buktinya kamu sudah melihat Tuhan? Hidupmu kayak gitu. Senin Kemis, hari ini makan, besok gak tahu mau makan apa. Ya kan? Tapi dilatih tenang. Dilatih tenang. Dilatih bersuka cita. Rasanya deg-degan gitu. Tenang. Sudah mau kalut gitu kan. Tenang katanya gitu. Semua orang yang ditegur oleh firman-Ku yang keras, tetapi yang juga dihiburkan olehnya dan diselamatkan, bukankah mereka mengalaminya karena iman mereka? Orang telah menerima begitu banyak karena iman mereka, dan itu tidak selalu merupakan berkat. Iya. Sering sekali saudara kita itu berpikir begini, kalau kita ini menjalani hidup kita, kita akan bilang, wah jangan sampai aku membuat kesalahan. Tahukah saudara? Tuhan tidak datang untuk orang benar. Dia datang untuk orang berdosa. Ya. Kalau kita masih bisa datang kepada Tuhan, sekalipun kita melihat diri kita rasanya tidak layak gitu. Kalau saya berani terus berbicara kepada saudara, itu adalah karena iman. Bukan karena saya merasa diri saya lebih baik dari saudara. Saya tidak bisa menolak panggilan Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih saya sejak dari kandungan ibu saya. Mau bagaimanapun harus saya jalani hidup ini gitu. Ya. Itu semua karena iman, saudara. Jadi coba perhatikan, saudara. Apakah yang saudara peroleh selama ini? Apa, saudara? Apakah saudara masih menyimpan sesuatu tentang masa depan saudara? Atau saudara berani mempercayai Tuhan? Berani menggantungkan hidupmu, menyandarkan hidupmu di tangan Tuhan? Iya, itu butuh iman. Ketika harus menangis, menahan untuk tidak menangis gitu. Ketika harus gelisah, harus khawatir, menjaga diri untuk tidak khawatir gitu. Ya. Dan kita nggak tahu kapan itu berakhir. Firman Tuhan katakan, selama kamu hidup, itu tidak akan pernah berakhir. Selama kamu hidup. Berarti harus ada yang berubah dalam pola pikir kita. Harus ada yang berubah. Itulah artinya pertobatan, saudara. Berbalik gitu. Paradigma berubah gitu. Iya. Gak lagi nunggu,
oh kalau Tuhan sudah menjawab doa saya, kalau saya sudah lolos semua ini, maka saya akan menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Enggak bisa kayak gitu. Hari ini, kalau engkau dipanggil, jangan keraskan hati. Iya. Saudara, saya kagum sekali ya dengan cara Tuhan gitu ya, membimbing kita. Dulu saya nggak tahu gimana cara memulai ini, saudara. Saya nggak tahu dulu. Iya. Karena saya tahu saya ini cepat bertindak gitu. Ketika dulu saya mau mulai pelayanan, pergi mendoakan orang, setelah saya nggak bisa kerja lagi, yang saya andalkan adalah mendoakan orang. Bayangan saya, ya kalau saya mendoakan orang, ya mungkin mereka diberkati, mereka kalau mereka sudah tertolong dengan doa saya, maka mereka memberkati saya. Saya pikir itulah kehidupan beriman gitu. Ya kan? Saya jalani gitu. Ya, terus berjalan. Ya, jalanin aja. Heran juga ya, kok bisa ya. Iya, kalau saya ingat waktu-waktu itu ya. Kalau sekarang sih sudah agak lebih enak. Gitu. Ya kan? Tapi saudara, tetap kita itu akan diuji. Iya. Dia yang tahu kok, dia akan memimpin jalan kita kok. Iya. Mana tahu saya gimana nanti ketika saya umur saya sudah 60, mana tahu saya. Cuman saudara, dari hari ke sehari, setiap hari kita ini saudara, kita boleh merasakan bagaimana pimpinan Tuhan saudara. Iya. Kadang-kadang saudara, kalau sudah saya bilang gitu ya, Tuhan menampakkan diri kepada kita gitu ya, itu saudara saya merasakan sedikit berkat gitu ya, kalau sudah kayak gitu. Tapi cepat-cepat saya sadar saudara, enggak, Tuhan tetaplah Tuhan. Saya cuman hamba dan saya berlatih untuk setia. Iya. Jadi ketika diizinkan mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, oh enggak lagi begini, kalau dulu mungkin wah yakin, pasti Tuhan tolong. Mana mungkin. Iya. Tapi saudara, latihan itu berjalan terus saudara. Iya. Sering sekali saudara saya perhatikan hidup saya gimana ya. Tuhan memandang saya kayak gini, kalau saya kayak gini, gimana ya Tuhan pandang saya. Oh sering sekali gitu. Tapi saya bersyukur saudara. Semua saudara yang ada di sini secara perlahan mau mendengarkan. Hebat. Iya. Saudara saya diam-diam, saudara saya kagum sama Tuhan dengan pekerjaannya di antara kita. Ya. Diam-diam saudara saya kagum, saudara melihat nyatanya Tuhan itu saudara di antara kita. Iya, kita semua yang ada di sini saudara. Saya merasakan benar-benar Tuhan itu menggembalakan kita saudara. Iya. Kalau saudara terus berani memandang kepada Tuhan ya, secara diam-diam gitu ya, pandang saja Tuhan dengan hati saudara yang tulus gitu ya. Engkau datang kepada Dia gitu, engkau berani melatih dirimu untuk tidak khawatir. Iya, berani mempercayai sedikit demi sedikit ya. Itu saudara, itu akan mempengaruhi kelompok kita ini saudara. Ya. Kitalah yang pertama menikmati hasil daripada memandang Tuhan. Kita yang pertama menikmati. Kalau saya terus memandang Tuhan gitu ya,
maka saudara juga akan merasakan dampak yang pertama. Hati saudara menjadi tenang, hati saudara menjadi damai gitu ya. Iya. Kita terus melakukannya gitu. Maka saudara, Tuhan yang tadinya rasanya sulit untuk kita jangkau, makin lama dia makin jelas saudara. Coba bayangkan saudara, kenapa sampai Yesus itu bingung dengan mengatakan, Eloa, Eloa, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, orang-orang zaman sekarang itu saudara, orang-orang percaya sekalipun, orang-orang Kristen yang paling hebat sekalipun, mereka tidak pernah heran loh kalau Tuhan meninggalkan mereka. Bahkan mereka itu sudah biasa ditinggalkan sama Tuhan. Iya. Apakah Tuhan Yesus seperti itu? Tidak. Tuhan Yesus itu justru sangat takut ketika ditinggalkan oleh Bapaknya. Hanya kali itu dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Karena setiap hari dengan iman dia percaya Bapaknya memenuhi dia. Jadi ketika dia mengatakan itu saudara, dia benar-benar merasakan satu kali saja. Karena saudara, dia terus setiap pagi, setiap kali dia punya masalah gitu ya, dia datang, duduk. Ketika hatinya gelisah, ketika dia mendengar kepalanya Yohanes dipenggal gitu ya, dia pergi untuk berdoa gitu ke Bukit Zaitun. Baru naik ke sana, sudah ada orang yang datang untuk mencari dia. Gak jadi dia pergi ke sana. Berarti saudara, ketika dia sambil melayani orang banyak, dia berkomunikasi dengan Bapaknya. Dan dia melihat wajah Bapaknya itu tersenyum, saudara. Ya. Saya yakin sekali saudara, Tuhan akan mengajari kita. Dan menunjukkan kepada kita betapa Tuhan itu nyata setiap hari. Dia tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalau saudara melatih setiap hari, latih. Kalau saudara dengarkan hari ini, ayo. Kata-kata ini semua benar. Iya. Jangan sampai tidak percaya kalau Tuhan sudah datang kedua kali. Dan ingat, dia datang menghakimi ya. Artinya jangan benarkan dirimu. Selidiki terus hatimu. Ya, izinkan terangnya menerangi hatimu. Jangan keraskan, jangan pakai topeng. Jangan bersembunyi. Jangan anggap engkau aman-aman saja. Jangan anggap engkau sudah baik-baik saja. Kalau engkau anggap dirimu baik-baik saja, berarti engkau tertipu. Iya. Mereka mungkin tidak menerima jenis kebahagiaan dan sukacita seperti yang dirasakan Daud, atau memperoleh air yang dianugerahkan Yahweh seperti yang diperoleh Musa. Misalnya Ayub diberkati oleh Yahweh karena imannya, tetapi dia juga mengalami bencana. Entah engkau diberkati atau mengalami bencana, kedua-duanya adalah peristiwa yang penuh berkat. Haleluya. Amin. Orang saudara bisa mengatakan kita itu kena kutukan saudara. Orang bisa menghakimi kita, mengatakan kita bodoh, mengatakan kita apapun gitu.
Tapi kalau cara pandang kita sesuai dengan firman Tuhan ini, kedua-duanya juga adalah berkat, peristiwa penuh dengan berkat. Iya. Puji Tuhan saudara, kita terus bisa bersekutu sampai dengan hari ini. Itu anugerah. Saudara, satu demi satu kita ditambahkan. Satu demi satu kita mulai merendahkan diri kita. Yang tadinya kita masih belum percaya sekali kalau Tuhan sudah datang. Perlahan engkau mulai mengerti. Ya, Tuhan memang sudah datang. Apa tandanya Tuhan datang? Hati kita berkobar-kobar setiap hari. Setiap kali kita bersekutu firman Tuhan, bukankah hati kita berkobar-kobar terus? Ya enggak? Ingat gak dulu saudara ketika kita itu pertama kali lahir baru? Ingat gak lawatan yang dulu? Adakah kita pikirkan yang lain? Cobalah ingat. Ya kan? Apakah kita pikirkan dompet kita ada uang atau enggak? Adakah kita pikirkan mau nabung atau apa? Pokoknya yang ada apa? Selagi ada uang di dompet, mau pergi kemana ibadah kita kejar, doa pengerja kita kejar. Iya. Mau kita doa di mana? Mau di toilet kah? Di mana? Coba kita lihat ketika kita di PT. Iya kan? Dengan gagah saya bilang, bos, saya tidak usah kerja hari Minggu. Kenapa? Kamu kan bisa habis ini. Habis kerja kita kan cuma kerja sampai setengah hari. Sampai ini. Setelah ibadah kamu bisa datang. Tidak bos, potong saja gaji saya. Kadang gak peduli kita. Ada sesuatu dalam diri kita. Sekarang saudara, coba lihat. Setiap hari. Iya kan? Hampir boleh dikatakan kita lancar setiap hari kan? Sekalipun saya ke kampung atau kemana, boleh dikatakan, wah lancar terus. Iya kan? Sampai saudara semua punya wifi masing-masing di rumah kan? Enggak. Setiap hari lihat saudara. Bukankah hati saudara itu dipenuhi dengan dipenuhi dengan kemuliaannya? Bukankah setiap hari saudara dipenuhi dengan rasa apalagi ya hari ini? Ketika saudara mendengarkan kata-kata firman Tuhan, ketika saya mengucapkan kepada saudara, bukankah saudara merasa iman saudara itu? Iya kan? Ketika rasanya mau lari, nanti udah lama misalnya Pak Janu nggak datang gitu kan, nggak ikut gitu. Ikut lagi gitu. Ya nanti mungkin gak muncul lagi. Pasti seperti dicari gitu. Melihat ketekunan Tuhan. Iya. Bukankah benar-benar saudara kita itu merasakan kehadiran Tuhan setiap hari? Iya. Kita kan gak peduli entah bagaimana nanti prosesnya. Tapi yang kita tahu, Tuhan sedang membentuk kita. Ya kan? Dengan iman kita jalani terus. Kita gak tahu. Rasanya kita mau pergi meninggalkan Tuhan. Gak berani juga. Gitu. Apalagi kalau kita baca lagi firman-Nya. Gitu.
Dan makin lama wawasan kita makin luas, saudara. Lihat ya. Kedua-duanya adalah peristiwa yang penuh berkat. Tanpa iman, engkau tidak akan dapat menerima pekerjaan penaklukan ini. Apalagi melihat perbuatan Yahweh yang ditunjukkan di depan matamu saat ini. Engkau tidak akan bisa melihat apalagi menerima. Semua musibah, bencana, dan penghakiman ini, jika semuanya ini tidak menimpamu, akankah engkau dapat menyaksikan perbuatan Yahweh saat ini? Zaman sekarang, imanlah yang memungkinkan engkau untuk ditaklukkan. Dan dengan ditaklukkanlah yang memungkinkan engkau untuk mempercayai setiap perbuatan Yahweh. Hanya karena imanlah engkau menerima hajaran dan penghakiman seperti itu. Melalui hajaran dan penghakiman ini, engkau ditaklukkan dan disempurnakan. Perhatikan saudara, ketika saya berbicara kepada saudara tentang tadi misalnya masalah neraka tadi saudara. Tentang kehidupan yang tak habis-habisnya saudara. Saudara mengatakan itu saudara, itu semua butuh iman mengatakannya. Iya. Karena terkadang kalau saya perhatikan gitu ya. Kata-kata dalam firman Tuhan ini memang kalau tidak dengan iman gitu ya. Sulit sekali untuk memahaminya. Iya. Makanya kalau saya bisa menjelaskan kepada saudara, itu karena iman aja. Bukan karena benar dan salah. Bukan karena doktrin, saudara. Karena memang Tuhan itu selalu baru. Kita pikir dia masih pengertian A, sementara pengertiannya sudah berbeda. Kita bingung. Orang bingung. Kemarin kok kayak gini, sekarang kok kayak gini gitu. Iya. Jadi rasanya saudara pikiran kita itu kayak apa ya, dijungkir balikkan. Iya. Tetapi saudara, Tuhan menghandle semuanya. Perhatikan. Dia bertanggung jawab. Karena saya berani, dia bertanggung jawab. Berani itu iman. Apalagi kalau misalnya saya mendengarkan, misalnya kata-kata lancang gitu ya. Waduh, siapa yang gak takut kalau disebut lancang gitu. Apalagi kalau Tuhan misalnya bilang saya lancang gitu. Waduh, takutlah gitu. Tapi kembali saya mengingat, Tuhan telah mengampuni kesalahan saya. Itulah yang membuat saya itu berani, saudara. Kalau tidak, saudara, kita tidak akan mendengarkan semua pemahaman-pemahaman ini. Gak akan ada yang berani. Siapa yang berani? Siapa yang kudus? Yohanes saja dia merasa gak bisa melihat gulungan kitab itu. Gak ada yang dianggap layak. Macam mana lagi? Gak ada yang dianggap layak katanya. Ini ada kita yang layak. Kalau kita semua gak ada, mengatakan gak ada yang layak, lalu gak ada yang berani dengan iman, lalu kapan kita melihat Tuhan Yesus itu datang kedua kali? Kapanlah? Lihatlah saudara, betapa orang-orang yang menolak kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lihatlah betapa menderitanya mereka. Lihat nanti semakin lama saudara itu makin kelihatan loh saudara. Iya. Makin ketara saudara. Akan ada tangisan-tangisan saudara. Tangisan pilu. Saya bisa bayangkan saudara, gembala kita yang akhirnya sering pergi ke kuburan saudara. Dia ajak juga para pelayan-pelayan yang lain. Ya mereka ikut juga ke sana. Ya kan? Dibuatkan saudara monumennya saudara. Nama istrinya Foundation.
Bukankah itu sangat menyedihkan, saudara? Berarti mereka percaya dia ada di situ. Padahal mereka bilang sudah dibawa ke sorga katanya, dijemput sama malaikat katanya. Dia sendiri yang bilang. Tapi kenapa dia masih pergi ke kuburan? Wah. Gak percaya dong dia kalau istrinya sudah bersama dengan Tuhan. Waktu dia cerita dia raba-raba katanya tangannya. Dia mau cari siapa yang jemput dia. Ada enggak bekas lubang pakunya? Dia sendiri yang cerita. Tapi dia pergi ke kuburan berkali-kali. Berarti dia percaya kan istrinya ada di sana kan? Sama seperti ibu gembala yang saya katakan. Ketika suaminya meninggal, dia terus tidur di kuburan, saudara. Berarti dia gak percaya dong suaminya telah bersama dengan Tuhan. Gak percaya kan? Tapi puji Tuhan, saudara. Tuhan masih menolong. Tapi saudara bisa lihat, saudara, betapa menderitanya. Seandainya, saudara, itu merendahkan diri. Sudahlah. Untuk apa kamu pertahankan semua itu, jabatanmu sebagai gembala yang terkenal, sebagai pengkhotbah yang hebat? Kenapa kamu tidak? Sudahlah. Carilah kehidupan. Datanglah ke sini. Ingatlah anakmu. WA anakmu itu masih ada di situ. Di handphone istrimu. Kira-kira kayak gitu. Bacalah. Saya yakin, saudara, kalau dia benar-benar menerima kebenaran ini, saudara, kalau Tuhan sudah datang kedua kali di dalam daging dan sekali lagi menjadi manusia, wow, dia akan seperti Simeon, saudara. Ketika dia mau menghabiskan masa tuanya, saudara, dia akan bilang kayak gini. Kalau dia sudah melihat, dia akan bilang, sekarang Tuhan, Engkau bisa bawa aku karena aku sudah melihat kemuliaan. Ya. Saudara, hari Tuhan itu, saudara, sangat pahit. Iya. Pahlawan pun akan menangis. Getir. Ini bukan sekedar masalah bencana, saudara. Ini bukan sekedar masalah, karena penyakit, bisa mati gitu. Bukan. Ini kekosongan. Itu yang buat sangat menderita. Tidak ada kehidupan. Gelap. Kertak gigi. Sendirian. Iya, saudara. Dia pengen rasanya masuk ke kuburan itu, saudara. Sementara ada jarak di antara mereka. Iya. Disitulah, saudara, rasanya itu, saudara, menjadi terus terang gitu. Menjadi terang benderang. Yang di dalam kuburan itu pun, saudara, dia akan merasa menderita. Kenapa kami begitu terikat kepada dunia ini, ya? Gitu, saudara.
Mereka bilang seperti itu. Kenapa kami terlalu egois ya? Kira-kira seperti itu loh gambaran saudara. Orang-orang yang mengalami harinya Tuhan. Itu sebabnya saudara. Kalau saudara bisa mendengarkan firman Tuhan setiap hari, engkau dibangkitkan, coba rasakan hatimu. Coba rasakan. Bukankah benar-benar setiap hari? Sekali lagi saudara, itu semua dengan iman. Kita gak melihat Tuhan di sini. Enggak, kita gak merasakan urapan apa-apa gitu, tidak. Bukan seperti dulu sudah kita nangis-nangis, enggak. Biasa saja. Mungkin mereka sudah mengalami yang dikatakan berkat bangsa-bangsa. Sudah sangat kaya kali saudara. Tapi tahukah saudara? Satu hari saja itu bisa habis lenyap semua. Iya. Tapi kita yang setiap hari saudara hidup bergantung kepada Tuhan. Betapa berbahagianya saudara. Men? Melalui hajaran dan penghakiman ini, engkau ditaklukkan dan disempurnakan. Tanpa jenis hajaran dan penghakiman yang kau terima saat ini, imanmu akan sia-sia karena engkau tidak akan mengenal Tuhan. Sebesar apapun kepercayaanmu kepadanya, imanmu itu akan tetap ada, tetapi merupakan ungkapan kosong yang tidak berpijak pada kenyataan. Kalau tidak mengalami penghakiman dan pengajaran, nggak ada. Makanya seperti yang tadi yang saya katakan. Oh, kalau mereka khotbah di mimbar suruh rasa aja mereka orang paling beriman. Mungkin mereka bisa menguatkan orang. Tapi ketika dalam keadaan itu cobalah lihat sebenarnya. Bukankah Tuhan harusnya menjadi sumber penghiburan? Ketika orang lain mengalami duka cita, mereka akan segera mengatakan, Tuhanlah yang menghibur. Penghiburan datang dari Tuhan. Ketika dia mengalami, kenapa dia tidak percaya penghiburan dari Tuhan? Kenapa dia harus pergi ke kuburan supaya dia dihibur di sana? Dia mungkin bisa mengingat. Dia bisa ngomong di sana memang. Mungkin dia akan mengatakan, Mami, Papi gak kuat. Gimana ya? Gimana keadaanmu di sana sekarang? Iya. Iya loh saudara. Saya pernah lihat itu film itu. Oh my love, my darling, gitu. Sambil dia buat itu kan. Itu kan kisah nyata. Di mana orang yang mati itu hadir di sana. Yang mungkin itu penghiburan bagi dia. Tapi bukankah itu sudah menyesatkan? Bukankah itu menjadi berhala bagi dia? Berarti dia tidak merelakan kembali kepada penciptanya kan? Iya gak? Telah menjadikan pasangannya menjadi berhala. Iya. Tapi itulah yang terjadi saudara.
Itu nyata. Setelah menerima pekerjaan penaklukan ini, pekerjaan yang membuatmu taat sepenuhnya, barulah imanmu menjadi benar dan dapat diandalkan, dan hatimu berbalik kepada Tuhan. Balik. Saya sering sekali sudah membayangkan kalau lagi itu doa ya. Karena kan Tuhan itu sekarang sebetulnya adalah firman. Tuhan yang lebih nyata itu sebetulnya firman. Itu yang lebih nyata. Bukan sosok yang kita lihat, kita bayangkan kayak wajah Yesus yang di dalam Alkitab. Bukan. Bukan itu, saudara. Ketika saya beberapa kali yang saya bilang dengan iman, saya melihat Tuhan seperti dokter. Saya nggak melihat wajah gitu, nggak ada wajah di dalam pikiran saya, itu nggak ada. Lalu ketika misalnya tangan saya yang saya bilang, tangan saya itu yang waktu itu jatuh gitu kan, kayak terkilir gitu kan. Kan saya bisa merasa itu bukan mimpi loh saudara. Coba sini, saya ingat itu. Ketika masuk ke ruangan itu, ada ruangan dalam, di ruangan yang pertama itu ada meja yang bulat gitu kan. Ya. Lalu saya datang, terus sini coba lihat tanganmu gitu. Entah kenapa dari mana pikiran itu semua, saya nggak ngerti juga. Lalu saya merasakan kayak ada air yang menetes di tangan saya. Gitu. Iya, itu gambaran itu datang gitu aja, tapi nggak ada lihat rupa. Gitu. Maksudnya apa saudara? Tuhan itu yang sedang kita rasakan sekarang itu saudara, sedang kita lihat itu, yang kita bilang kita sudah melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ingat, kita nggak melihat rupa loh. Nggak bisa kita gambarkan. Kalau misalnya kayak ada orang dia melukiskan, yang dia lihat dalam penglihatan wajah Tuhan kayak gini, dibuat sketsanya gitu. Enggak kayak gitu. Tuhan itu adalah firman. Tuhan itu adalah penyertaannya atas kita. Tuhan itu adalah penggembalaannya atas kita. Tuhan itu adalah ketenangan kita yang kita lihat. Tuhan itu adalah hikmat itu sendiri. Tuhan itu adalah seperti Dia yang memandang kita, yang memperhatikan kita tanpa menuduh kita. Semua itu ada dalam firman-Nya. Tuhan itu adalah yang membuat hati kita bergelora, bersemangat untuk hidup. Ya, itu yang kita rasakan. Itulah buktinya Tuhan ada di antara kita, saudara. Tuhan nyata di antara kita. Itu buktinya. Kalau orang mengatakan, mana buktinya Tuhan ada di antara kamu? Kok hidupmu kayak gitu? Jangan dengarkan. Jangan tersinggung karena itu. Karena engkau sendiri yang merasakan apa bedanya hidup sekarang. Ya. Dengan ketika kita mengalami penaklukan dan penghajaran itulah, disitulah baru iman kita itu benar-benar nyata. Iya. Bukan karena kita itu, iman itu bukan karena begini. Oh, kita berdoa, lalu kita mendapatkan mujizat. Bukan, itu mah gampang, saudara. Enak hidup kayak gitu. Iya. Ketika kita berdoa, kita lagi butuh sesuatu, lalu datang pertolongan, itu mah gampang. Itu mah enak, saudara. Tapi ketika rasanya tidak ada pertolongan, haleluya. Ya. Kalau bulan ini tidak ada pertolongan, haleluya.
Bahkan jika engkau mengalami banyak penghakiman atau kutukan yang besar karena kata iman ini, engkau tetap memiliki iman yang sejati dan engkau menerima hal yang paling benar, paling nyata, dan paling berharga. Ini karena hanya dalam proses penghakimanlah engkau melihat tempat tujuan akhir ciptaan Tuhan. Dalam penghakiman inilah engkau mengerti bahwa Sang Pencipta harus dikasihi. Dalam pekerjaan penaklukan seperti itulah engkau melihat tangan Tuhan dalam penaklukan. Inilah engkau sepenuhnya memahami kehidupan manusia. Dalam penaklukan inilah engkau mendapatkan jalan hidup manusia yang benar dan akhirnya memahami arti sebenarnya dari manusia. Hanya dalam penaklukan inilah engkau melihat watak yang benar dari Yang Maha Kuasa dan wajahnya yang indah dan mulia. Dalam pekerjaan penaklukan inilah engkau mengetahui tentang asal-usul manusia dan memahami seluruh sejarah abadi umat manusia. Perhatikan ini saudara ya. Ketika kita mengalami semua ini saudara, disinilah kita itu tidak lagi menyalahkan diri kita. Saudara. Kita itu sedang melihat di dalam penaklukan ini saudara. Sebetulnya dia bukan sedang menaklukkan ini, bukan. Yang ditaklukkan seluruh manusia sebetulnya. Makanya kita harus menanggungnya seumur hidup kita. Makanya kita harus bertanggung-tanggungan satu dengan yang lain gitu saudara. Iya. Iya. Ketika bapak saya, dia bisa memegang imannya di masa tuanya saudara. Saya tahu itu sulit saudara. Di masa tua dia bisa pindah dari gereja tradisi saudara. Jadi gereja karismatik, bahkan itu dikucilkan dulu mereka saudara. Iya. Tapi imannya saudara. Bagi saya saudara, iman bapak saya itu mengangkat saya. Iya. Itu gak saya sadari gitu. Iya. Mungkin pun dia gak mengerti kalau imannya itu menghasilkan anaknya seperti ini. Dia gak menyadari. Dia gak ngejidi saya. Dia gak paksa saya supaya saya dibaptis, supaya saya bertobat seperti dia. Tidak. Sama saudara. Kita juga begitu saudara. Iya. Hasilnya itu berlipat ganda saudara semua. Setiap kata-kata yang saya ucapkan setiap hari, ketika saya terus menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya tahu saudara, menghasilkan buah di dalam diri saudara. Pekerjaan ini berlipat ganda terus saudara. Iya, percaya. Orang-orang seperti saudara langka saudara. Ya. Masih sangat jarang orang-orang seperti saudara yang percaya kalau Tuhan sudah datang kedua. Masih sangat jarang. Saya. Jadi yang dipandang Tuhan ketika kita itu ditaklukkan adalah seluruh umat manusia. Sebetulnya. Sama seperti sekarang kita tidak tahu saudara. Siapa yang akan percaya kepada pemberitaan kita? Kita hanya terus mengikuti setiap hari, saudara. Yesus juga, saudara. Mana dia bisa lihat? Dia belum lihat waktu itu, saudara. Tapi dia sudah percaya. Makanya dia berdoa kepada orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-muridnya. Dia berdoa untuk murid-muridnya. Ya, sekalipun rasanya saudara, dia melihat orang yang paling diandalkan dia, yaitu Petrus saudara.
Dia melihat betapa rapuhnya dia. Tapi saudara, pada akhirnya saudara, dia menjadi orang yang sangat lembut saudara. Sama semua kita yang ada di sini saudara. Sekeras apapun kita. Kalau dikatakan kemarin saudara tadi pagi, bagaimana orang-orang Tiongkok itu mewakili bangsa-bangsa yang memberontak. Sama saudara dengan kita yang ada di sini. Ketika kita menerima firman Tuhan ini saudara, tahukah saudara? Keluarga kita pun menerima firman ini saudara. Iya. Kita tidak tahu saudara bagaimana caranya saudara. Orang tua kita mengalami hidup. Sama seperti dengan iman, bapak saya melakukannya saudara. Iya, dia nggak tahu. Dia menanggung penghinaan saudara. Tapi setiap kali kalau saya bawa ini saudara ya, kalau ada orang yang misalnya, kenapa kamu tidak diadati gitu ya, misalnya gitu. Kalau ada orang yang ini, siapa dari keluarga gitu. Saya itu ini sekali saudara. Saya benar-benar hanya kata-kata bapak saya itu yang membuat saya ini aman. Sederhana ya. Saya yang andalin itu sudah. Ingat ya, saya tidak menyalahkan. Saya tidak menyalahkan yang menghadapi ya. Tidak. Itu hanya sebagai satu contoh. Iya kan, bapak saya mana sadar saudara. Mana dia sadar. Kalau anaknya benar-benar beruntung oleh karena imannya dia. Iya kan? Bukankah bapak saya akan bersuka cita melihat hari saya? Iya saudara. Tidak sia-sia Tuhan. Di masa tuaku, aku percaya kepadamu. Tidak sia-sia Tuhan. Iya, kita semua yang ada di sini saudara. Kita tidak tahu saudara. Bagaimana keluarga kita memperoleh hidup. Iya saudara. Kan itu hebat saudara. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan apa yang belum pernah timbul dalam hati kita, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita, yang mengasihi Dia. Sederhana saudara, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Engkau telah memimpin dan menuntun kami dan mengajari kami. Hati kami rasanya bergelora oleh karena Engkau memenuhi kami dengan hidup. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami mau beristirahat. Kami berisi dalam hadirat-Mu. Awal kami besok Tuhan, supaya kami bisa bersekutu kembali. Pujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.